kita masih cepat bisa ngikuti. Itu manfaatnya belajar teratur. Ya, jadi tidak bisa tiba-tiba saya mau mulai rajin, sekarang, aduh, mulai rajin itu berarti harus mundur kamu. Kalau baru sekarang mau mulai rajin, tidak bisa meneruskan. Ya, berarti kamu harus mundur, kemudian ngebut kerjain itu soal-soal untuk tiap babnya. Ya, terpaksa daruratnya pahami tiap contoh soal. Di bab-bab yang dulu-dulu. Ya, pahami tiap contoh soal, itu aja daruratnya. Ya, jadi kalau mau cepet-cepetan, kuasai dulu contoh soal. Ini kan contoh soal. Kalau kamu bisa menguasai contoh soal ini, kira-kira lah. Kalau menguasai loh. Ya, yang saya bilang menguasai bukan menghafal. Maka C itu dapat lah kalau sekedar targetnya C gitu loh ya. Walaupun kamu kotret-kotret di catatanmu itu isinya cuma contoh soal aja terus ya, nggak apa-apa. Itu pun sudah membuat kamu itu bisa diajak maju gitu ya. Kalau contoh soal aja nggak ngerti, lah apalagi yang diharapkan ya. Kalau contoh soal nggak ngerti terus kamu maju ke ujian, terus bisa apa? Contoh soal aja nggak ngerti, apalagi di ujian. Ya, soal ujian kan bisa lebih rumit daripada contoh soal ya. Seperti itu ya, bisa lebih gampang juga. Tapi paling tidak soal ujian itu menurut saya tidak jauh-jauh dari contoh soal ya. Tidak jauh-jauh dari contoh soal. Jadi kalau kamu kerjakan lagi contoh soal, jadi bukan dibaca ya, bukan baca ya. Jadi ada kayak gini, terus ini kamu tutup nih sebelah sininya ya, kamu tutup, kamu kerjakan nih coba ya, kamu kerjakan sampai kamu lihat ada U dan DUDX, kamu melangkah sendiri gitu loh ya. Oke, nah sekarang batas integrasinya. Nah, ini integrasi 0 dan 4 itu adalah untuk DX. Nah, kalau U jadi gimana kalau mau diganti dengan U? Kalau mau diganti dengan U, lihat. Kalau X-nya 0, U-nya berapa ini? Ini 0, ini 0. Jadi U-nya juga 0. Ya. Kalau U-nya, kalau U-nya, kalau X-nya 4, ini 4 kuadrat kan 16. Ya, 16 ditambah 4 kan jadi 20. Jadi batas integrasinya adalah dari 0 sampai 20. Di sini loh, dari 0 sampai 20. Ya, jadi dari sini kamu masukkan angka 0, angka 20 dan 0. Tapi boleh juga dikembalikan lagi ke X. Ya, gitulah ya. Ini kan dikembalikan lagi ke X ini. Jadi batas integrasinya masih sama 0 dan 4. Lah, ini kan nanti turunannya. Ya, kemudian pakai teorema dasar kalkulus 2 kan kamu pakai ini seperti SMA gitu kan. Jeder dapat. Ya. Jadi jangan keliru. Kalau kamu pecahkan ini, ya, kamu U kan ini, kamu buru-buru masukkan batasnya gitu. Ya keliru dong, itu batas untuk X kok. Ya, itu batas untuk X, bukan batas untuk U. Kalau batas untuk U kan ganti, lihat aja nilai X 0, ya U-nya masih 0. Tapi kalau X-nya 4, maka U-nya itu adalah 4 kuadrat tambah 4, gitu loh. 16 tambah 4, 20. Jadi batas integrasi untuk U itu adalah 0 dan 20. Nanti dimasukkan ke U-nya, coba hasilnya pasti akan sama dengan ini. Ya, tuh kan ada 20 nih, lihat nih. Ada 20 dan 0. Itu kan kalau dimasukkan ke sini itu. Lihat tuh. Ajaib nggak tangan saya? Ya, ada 20 dan 0. Instan ini. Oke, 20 dan 0 itu kalau kamu masukkan di sini batas integrasinya. Ya, sininya 20, sininya 0. Ya, persis sama dengan ini. Jeder, persis sama. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu. Ya, nggak usah ragu-ragu kalau Anda bekerjanya dengan yakin bahwa saya itu lagi mengintegralkan terhadap U. Sehingga saya sampai di sini, tidak mau saya ganti menjadi X misalkan. Ya, aku mau langsung dari U aja lah. Asal kamu U-nya itu jangan angkut 0 dan 4, tapi kamu gantikan dulu U-nya itu yang kaitan dengan 4 itu, kaitan U dan 4 itu kan lewat sini. Kaitan U dan X itu kan lewat sini. Ya, kamu gantikan aja. Integral bawah sini jadi apa ya kalau saya pakai U? Lihat aja di sini, asal mulanya kan 0, 0 masukkan ke sini, ini 0, ini 0, punya 0, kamu masukkan di sini 0. Ya, kemudian ada X4, X4 masukkan sini, ada U20, kamu masukkan di sini 20. Ya, kemudian langsung dihitung dari sini integralnya. Sini 20, sini 0. Sudah,
Ya selesai udah, langsung ketemu angka ini. Sesuatu yang seperti ini. Ya, dan langsung ketemu ini. Jadi kamu nggak usah pakai ini lagi, apa bedanya dengan langkah saya tadi. Gitu ya. Oke, jadi boleh kembali lagi ke X, boleh tetap berada di U, tergantung, tapi kamu harus ahli. Ya, harus hati-hati. Kalau kamu mau tetap di U, batas integrasi harus berubah, tidak lagi 0 dan 4. Kalau kamu berhentinya mau di sini, aku nggak mau kembali ke X lagi. Nah, yang penting kan aku bisa ngitung integral ini. Bahwa integral ini itu sama dengan, ini integral yang mau dihitung kan, ada batas 0 dan 4, bahwa itu nantinya integralnya bisa jadi kayak gini, ya, itu karena ada substitusi aja. Ya, jadi kalau ini kan masih dx nih, nah di sini masih 0 dan 4 ini, ya. Begitu ini du, ini menjadi 0 dan ini 0, ini 20. Ya, seperti itu. Kemudian kamu selesaikan dengan u. Kalau kamu mau menyelesaikan dengan x, semua yang u kamu ganti. Semua yang u kamu ganti ini. U ini saya ganti dengan u yang ini. Nah, x kuadrat plus x. Nah, kalau begini, maka batas integrasinya tetap 0 dan 4. Ayo, kamu mau pilih mana? Mau pilih mana? Kalau saya pilih dengan u, ya, betulnya kan gampang nih. Ya, tidak perlu mikir gini. Ya, langsung aja ke sini. Jeder. Ya, lebih elegan lagi kalau sudah pindah ke U, kok masih pindah ke X. Ya, kecuali kalau itu adalah integral tak tentu. Ya, kalau integral tentu mah bebas saja. Kamu mau kembali ke, kalau integral tak tentu kan tugasmu kan mencari integral terhadap X. Kenapa hasilnya U? Ya U-nya ganti dengan Y. Saya gampang kan? Oke. Nah ini dia, ini yang tadi saya cari-cari ini soal ini. Coba lihat. Ini ada cos X, ini ada akar X, ini ada cos A. Nggak bisa saya, Pak. Ya, ada cos akar X dibagi akar X. Ya, aduh integralnya gimana sih ini? Ya, ternyata kalau kita sudah punya ilmu metode substitusi, ini tuh gampang. Ya, lihat bahwa akar X ini akan saya ganti dengan U, sehingga turunannya kan ada akar X itu kan X pangkat setengah. Kalau diturunkan kan jadi pangkat min setengah, gitu kan? Ya. Nah, pangkat min setengah itu kan seperakar X. Ya, ini dia. Ini kalau diturunkan kan, ya ini dia. Tapi kan ada duanya, Pak. Padahal di sini nggak ada duanya. Ah, mau ikut saya atau mau ikut dia? Ya, kalau mau ikut dia, kamu harus masang angka 2 di sini. Nah, gitu loh. Terpaksa kamu harus, aslinya kan nggak ada 2 di sini. Yang ada adalah X dengan DX. Nah, ya. Nah, kalau saya, 2-nya saya pindahkan ke DU. Nah, ya. 2-nya saya pindahkan ke DU, sehingga aku punyanya cuma DX per akar X gitu aja. 2-nya udah saya pindah ke DU. Jadi, ini yang sesuai dengan aslinya. Ya, punyanya DX dan akar X. Sehingga muncul ini dia, angka 2 ini. Tapi kalau mau seperti buku, ada 2 di sini, ya, maka soal yang tadinya nggak ada 2, ya kamu pasangi 2 di sini. Kamu pasangi 2, kalau kamu naruh angka 2 di sini, kamu harus naruh angka 2 di sini. Sehingga itu menjadi 2 per 2. Seperti itu. Kalau mau mengikuti buku itu kan gitu. Ini taruh angka 2 di sini, kemudian taruh angka 2 di sini. Sehingga itu 2 per 2. Ya nggak ngefek apa-apa kan, 2 per 2. Sehingga Anda bisa mendapatkan seperti ini loh. Nah, jadi acuannya itu memang DU itu sebagai acuan. Kalau saya DX sebagai acuan. Nah, beda kan? Terserah lah mau yang mana. Yang penting solve the problem dan nggak masalah. Ya, tapi kebiasaan saya itu maju terus. Kalau maju terus itu artinya begitu aku mendapatkan ini, ya, begitu aku mendapatkan ini, saya akan berusaha ini dengan ini itu jadinya apa gitu loh, ya, jadinya 2DU. Nah, kayak gitu kan? Ya, saya tulis jadi 2DU integral cos U gitu kan? Nah, batas integrasinya gimana nih, Pak? Batas integrasinya. Oke, batas integrasinya kalau kamu mau bekerja dengan U, tidak bekerja dengan X, maka batas integrasinya berubah ini. Kalau ininya pi kuadrat per 9, U-nya berapa? Ya jadi pi per 3. Ya, ini pi kuadrat kan di akar pi. Akar 9 di akar 3, jadi pi per 3. Kalau yang ini, ya pi per 2. Lihat kebunku ini. Ya, ini ada pi per 3 dan ada pi per 2. Tidak kembali ke X. Ya, jadi mulai dari U langsung ditembak. Jadi jangan
keliru kamu. Kalau kamu sudah pindah ke U, jangan ngambil yang punyanya X ini. Ini batas integrasi untuk X ini. Ya, ambillah batas integrasinya untuk U-nya. Nah, dari mana taunya apa? Ya, yang punya X dipindah-pindahin ke sini. Ya, seperti itu kisahnya. Ya, oke. Jadi di sini, nah ini dia. Itu kan yang tadi saya inginkan kan. Ini sama sekali nggak dipindahin ke X. Kalau mau dipindahin ke X gimana? Ya, kamu harus ngitungnya dari sini. Ya, ngitungnya dari sini. Ini diselesaikan integralnya, kan akan ketemu sin U kan? Sin U itu adalah sin X gitu loh. Sama aja hasilnya, ya. Sama aja hasilnya. Oke, nah ini dia ada petunjuknya nih. Kalau X sama dengan ini, U-nya segini. Ya, kalau X sama dengan ini, U-nya segini. Kok baru sekarang sih ngasih taunya? Saya udah ngasih tahu dari tadi, ya. Bahwa batas integrasi untuk U itu ya tinggal batas integrasinya untuk X digantikan aja supaya menjadi batas integrasi untuk U. Jadi kalau Anda sudah nyampe ke sini, batas integrasinya bukan lagi yang semula. Kenapa aku ngomong itu berkali-kali? Karena di ujian aku sering melihatnya. Mahasiswa ngerjain pakai U, tapi batas integrasinya masih pakai E. Ya tentu aja hasilnya kalang kabut, salah. Ya, jadi begitu mata saya ngelihat ini masih aslinya itu masih ini kan, ya langsung diginiin aja. Ya, langsung salah. Tapi ya karena kamu sudah upaya pakai metode substitusi, saya hargai. Ya, kalau misalkan nilai maksimumnya 1, ya mungkin tak kasih 0,4. Nah, kayak gitulah ya. Loh, 0,4-nya apa? 0,4-nya kamu salah. Kamu bikin soal sendiri namanya. Paham nggak? Yang batas ini itu untuk kok kamu pakai untuk U itu artinya kamu bikin soal sendiri. Jadi kalau ini itu adalah pi kuadrat 9, yang ini pi kuadrat 4, itu kamu bikin soal sendiri. Nah, tidak jawab soal ini. Nah, aku akan bilang gitu, kamu bikin soal sendiri, kamu bikin soal sendiri, jawab sendiri. Ya, cek itu. Itu kamu tidak jawab asli. Soal aslinya nggak terjawab kalau batas integrasinya masih kan cuma sedikit. Kenapa dipotongnya Pak? Siapa bilang sedikit itu kamu jelas-jelas nggak ngerti gitu kok. Ya, jelas-jelas nggak ngerti. Lupa aja Pak. Lah aku tahu lupa dari mana dosen? Kalau kamu itu sedang lupa ataupun ya kan ujian panik Pak. Oh iya sudah, nasiblah kamu. Ya, makanya kalau mau ujian tidur yang cukup supaya tidak panik. Oke. Nah sekarang kita akan pelajari yang sudah kita tengok sejenak di tempatnya Pak Warsoma ya. Di tempatnya Pak Warsoma itu, ini ada sifat yang sangat menguntungkan ketika Anda menghadapi fungsi yang kelihatannya rumit, taunya itu nilainya 0. Waduh, ya. Jadi apalagi kalau nanti di multiple choice, ya. Soalnya yang pakai pilihan ganda, aduh, udah susah-susah saya hitung nilainya 0 Pak. Ternyata ya iyalah, itu fungsi ganjil, ya. Jadi gini, kalau fungsinya genap, ya, dan batasnya dari min A sampai A, ini untuk simetri teorem ini batasnya harus sama ini. Namanya juga simetri kan, dari min A sampai A, dari min A sampai A, gitu ya. Selalu urusannya itu. Jadi nanti kalau ada soal, atas dan bawahnya itu cuma negatifnya aja, atasnya A, bawahnya min A, maka kamu curiga jangan-jangan ini soal genap dan ganjil ini, kayak gitu. Ya, kalau genap gimana Pak? Kalau genap kayak gini, ya ini kan minus X kan dari min A sampai 0 gitu kan. Nah, itu akan sama dengan dari 0 sampai A, fungsinya masih sama. Sehingga cukuplah kamu hitung dari 0 sampai A-nya aja. Karena fungsi genap. Ya, kalau fungsi genap kan simetri terhadap sumbu sumbu Y gitu kan. Kalau fungsi genap, simetri terhadap sumbu Y. Sehingga Anda akan melihatnya itu kalau simetri terhadap sumbu Y dari min A sampai 0, jadi ini kalau mau tahu, ini kamu ubah integralnya menjadi 2, dari min A sampai sampai 0, ditambah dari 0 sampai A. Lah masing-masing nilainya sama. Ya, sehingga akhirnya saya hitung setengahnya aja, saya hitung. Ya, 2 kalinya. Nah, kayak gitu. Ya. Dan yang sering
keluar di ujian pilihan ganda itu yang seperti ini, tapi ternyata ininya ganjil. Ya, kalau ganjil gimana Pak? Kalau ganjil ya nasib lah. Ya, ternyata 0 tanpa kamu hitung. Cukup kamu bilang ini fungsi ganjil, buktinya ini. Udah. Kalau itu ujian tertulis, bukan ujian multiple choice. Ya, kalau bukan ujian multiple choice, cukup dibilang ini itu karena ini ganjilnya karena ini ya gitu. Ya, kamu perlihatkan dengan nilai fx-nya itu, jadi f minus x itu akan sama dengan minus fx gitu loh. Itu fungsi ganjil. Ya, integralnya pasti 0. Nah, integralnya pasti 0 nih contohnya nih, contoh soalnya nih. Ya. Nah ini, jadi kalau ada soal, kamu curiga dulu. Curiganya itu batasnya kok simetri kayak gini. Jangan-jangan ini itu mempertanyakan ini fungsi genap atau ganjil ini. Nah, kayak gitu ya. Ini fungsi genap atau ganjil. Ya coba aja masukkan kalau x-nya saya ganti dengan minus, apakah masih cos juga? Ya, ternyata ini dimasukkan minus cosnya itu tetap sama. Nah, ya, artinya dia fungsi genap. Kalau fungsi genap saya hitung setengahnya aja dari 0 sampai pi kalikan 2. Nah, ya. Ya tapi kan tetap sulit Pak, X per 4. Ini sama dengan U gitu loh yang tadi itu. Sehingga nanti akan kamu cos U dan ini akan menjadi DU. DU-nya gimana Pak? Ya DU-nya, DUD kan sama dengan seperempat. Ya, sehingga DX-nya itu adalah sama dengan 4U. Nah, ya, ada 4U. Kayak gitu, yang tadinya ada 2 dikalikan 4 jadi 8. Ya, ini kan, ini seperempat DX. Ini kalau dia masih tetap mau mengacu pada aslinya itu, ini kan, DU-nya itu. Ini mau diincar nih DU-nya. Ini sebagai DU nih, sebagai yang ini. Sedangkan yang ini itu akan menjadi cos U. Nah, batas integrasinya langsung berubah. Ayo, masih ingat nggak? Bagi 4 sekarang. Nah, pi-nya jadi bagi 4. Ya, ini kan bagi 4 nih. X-nya dibagi 4. Jadi batas integrasinya itu ini tak bagi 4, ini tak bagi 4 gitu loh. Ya, nah ini dari 0 pi loh. Ya, dari 0 pi, 0-nya dibagi 4 tetap 0, pi-nya itu bagi 4 bagi 4. Udah deh tuh jeder langsung ketemu nih. Ya, tapi ingat jangan lupa bahwa integrasi yang di sini itu batas integrasinya berubah ya. Batas integrasinya sudah bukan 0 sampai pi. Ya, gitu kamu nuliskan 0 sampai pi. Jadi mata saya itu kalau sudah ada kayak gini, tinggal lihat aja tak lirik itu. Yang ininya itu masih sama dengan yang ini enggak. Kalau masih sama ya salah gitu aja udah. Enggak mau tahu saya. Ya, pokoknya salah gitu. Ya. Nah, karena kamu tidak mengubah batas integrasi untuk U-nya dan itu akan ikut kamu terus kalau kamu sering latihan. Ya. Jadi latihan itu untuk ini, untuk bikin habit gitulah ya, supaya ini itu menjadi otomatis, tidak perlu mikir lagi. Ya, ini itu akan menjadi otomatis. Ya, ininya berubah itu sudah otomatis. Kok bisa otomatis Pak? Ya udah banyak latihan. Ya, latihan itu akan membuat kamu otomatis sehingga di ujian hampir tidak mungkin kamu akan membuat kesalahan ya seperti itu. Ya, karena itu ini apa namanya? Supaya nggak terlalu Halo, dengar suara saya enggak? Halo. Dengar, Pak. Dengar ya? Oke, pakai ini. Oke, jadi saya mengharapkan kamu banyak latihan itu bukan untuk menyiksa kamu, supaya kamu punya habit ya, bahwa kalau X kamu ubah menjadi U, ya, kalau X kamu ubah menjadi U, maka batas integrasinya yang semula miliknya X, ini kan miliknya X kan, kamu ubah miliknya U. Rupanya sulit nggak Pak? Lah ya itu tadi udah diajarkan kok, ya. Kalau kamu baru praktekkan itu di ujian betapa itu kalau kamu baru mempraktekkan hal seperti itu di ujian, ya akan lama kamu, ya akan lama kalau kamu kembalikan ke X. Nah, karena kamu akan mikirkan sudutnya itu kan kamu bagi dengan 4, aduh repot, ya. Kalau kamu kembalikan ke X, ya, kalau kamu kembalikan ke X, ini kan jadi cos X per 4, sininya 0 sampai pi.
Ya, mikirkan nilai kos yang sudut dibagi 4 itu kan kayak, aduh nanti pecahan gimana ini, kayak gitu. Tapi kalau ini tetap U kan kita nggak takut. Nah, ya. Bapak, Tapi kalau ya, maaf, oh, tapi suaranya kecil banget, Pak. suaranya kecil banget. Oh, gimana ya? Saya nggak tahu narasinya gimana ya. Mas belum. Halo? Sudah Pak dari tadi, Mas belum? tapi sekarang putus-putus, Hah? Pak. Oh, gini aja lah ya. Sekarang putus-putus nggak? Enggak, Pak. Udah lebih baik. Lebih ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Aduh, orang-orang beda-beda ya. Saya kalau lagi pertemuan resmi pakai headset itu orang lain bahagia. Sekarang kamu bisa pakai headset, kamu tidak bahagia. Jadi rezekimu lain dengan rezekinya orang lain kayak gitu. Ya, oke lah ya. Oke, jadi pertama-tama adalah ya, lihat Pak, ini bagaimana kita ngelihat bahwa ini harus diganti dengan U, Pak. Di sininya kan adanya cuma DX. Lah ini X kalau diturunnya kan sama dengan DU. Nah, karena ini linear kan. Kalau linear kan Mas setiap saat boleh kamu ganti dengan U. Ya, seperti itu. Ya, sehingga ini tidak ada X-nya ini, cuma seperempat DX saja. Ini kan dari DU nih. Ya, jadi U-nya sama dengan X per 4 kayak gitu loh. Nah, terus turunnya gimana? DU sama dengan seperempat. Ya, DU DX sama dengan seperempat, sehingga DU sama dengan seperempat DX. Gitu aja, DU sama dengan seperempat DX, ini DU nih jadinya. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, supaya ini saya bisa menuliskan angka seperempat, aslinya kan nggak ada seperempat, Pak, ini, Pak. Ya, kamu kalikan lah. Ya, kamu kalikan 4, bagi dengan 4. Kamu pasang seperempat dulu, kamu kalikan dengan 4. 4 kalikan 2 dengan ini jadi 8. Kalau rumit pakai cara saya tadi. Ya. DU sama dengan seperempat DX. Jadi DX sama dengan 4 DU. Udah gitu aja. DX ini akan saya ganti dengan 4 DU. Nah, 4 DU kalikan 2 jadi berapa? Ya 8 DU. Oh, lebih gampang saya ya. Lebih gampang saya tuh, kamu mau kayak gini-gini ya. Ini kayak kayak kamu kurang bergerak bebas gitu. Kalau dengan gaya bebas saya kan DU sama dengan seperempat DX. Jadi DX, aku kan punyanya cuma DX di sini. Ya, jadi DX itu adalah sama dengan 4 DU. Oke, saya tuliskan aja DU sama dengan DX sama dengan 4 DU. Nah, tapi di sini ada 2, Pak. Ya 4 kalikan 2 kan 8. Langsung ketemu 8 DU. Terus dalamannya cos U. Terus batas integrasinya ya gantilah batas integrasinya. Ya, terserah kamu mau mengikuti cara saya atau mengikuti cara buku sama aja. Ya, kalau kamu masih terpengaruh oleh rumus, kamu akan memaksakan munculnya seperempat DX ini. Tapi kalau kamu mengikuti cara saya tadi, yang penting hubungan antara U dengan DX gimana? U-nya itu ini, Pak. U sama dengan X per 4. Terus DU DX sama dengan berapa? Seperempat. Jadi DU sama dengan seperempat DX. Jadi DX-nya berapa? DX-nya 4 DU. Nah, jadi DX-nya ini sama dengan 4 DU. Masukkanlah 4 DU. Ya, 4 dikalikan dengan 2 kan 8. Nah, jadi muncul angka 8-nya itu karena 4 DU itu tadi. Ya, karena 4 DU tadi. Andaikan di sini bukan X per 4, tapi 4X gimana Pak kalau 4X? Ya latihan lah. Kalau 4X gimana? Lebih gampang atau lebih sulit? Kalau ini 4X, DU DX itu sama dengan 4. Jadi DX sama dengan seperempat DU. Jadi sininya kamu DU kan, sininya kalikan seperempat ini, duanya ini. Ya, jadi setengah ini nantinya sini. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu gentar. Kalau pakai metode saya sih apa aja lah saya jalani gitu loh. Saya nggak akan terpengaruh oleh rumus sekali gitu. Ya, saya sudah menemukan cara saya sendiri. Kira-kira begitu loh ngerjain soal itu sampai kamu menemukan cara kamu sendiri mengerjakannya enaknya gimana. Temukan itu, ya. Kalau kamu sudah bisa menemukan enaknya kamu mengerjakan cara yang kamu miliki, itu akan menjadi mendarah daging ke Anda. Ya, sehingga kalau ada soal-soal kayak gini itu ngelihat bentuknya kayak gini kelihatan kayak bingung gitu kan, gampang itu gitu loh ya, seperti itu kira-kira. Kayak gini, ayo takutnya kamu. Kalau saya ini itu adalah ada
X pangkat 2 kali X pangkat 2 kali ini. Kali apa? Kali X gitu loh. Ya, kemudian ini ada X kuadrat kan? Nah, ini saya gantikan dengan U. Ini pura-pura aku belum tahu ini fungsi ganjil ya. Kalau kamu udah tahu fungsi ganjil itu langsung hasilnya sama dengan 0 loh ini. Coba kamu masukkan X, main X. Main X itu adalah main X pangkat 5, ini main X. Ya, kemudian, oh ini tetap kuadrat. Ya, sama dengan negatifnya kan jadinya. Nah, ini fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil, maka integral ini pastilah sama dengan 0. Tidak usah dihitung. Tidak usah dihitung, ini itu akan sama dengan, ini kan batasnya 0 itu menjadi acuannya. Karena fungsi ganjil dan genap itu simetrinya acuannya titik 0 itu. Ya, kalau fungsi genap apa? Acuannya adalah ada di titik 0 itu ada sumbu Y. Nah, simetri terhadap sumbu Y. Kalau fungsi ganjil gimana? Simetri terhadap titik 0. Nah, ya, simetri terhadap titik 0. Sehingga ini akan menjadi yang positif dihilangkan dengan negatifnya. Ya, yang ini kan akan menghasilkan nilai integralnya. Ini jadi gini, kenapa kok 0? Karena ini kan batasnya ada integralnya itu dipecah menjadi 2, ya. Integralnya itu kamu pecah menjadi 2, yaitu dari min 5, ya. Dari min 5 sampai berapa? Oh, ini pilih yang ininya kecil ya. Tapi nanti kedip-kedip gimana? Ya, mudah-mudahan nggak kedip-kedip. Ini sininya berapa tadi? Sininya min 5. Oh, kedip. Aduh, takut ya. Ganti aja lah yang besar supaya nggak kedip-kedip. Atau ini kedip nggak? Pensil kedip nggak? Pensil nggak kedip? Kenapa nggak keluar? Oh, keluar kok. Kecil banget. Coba milih yang gedein deh, Pak. Nah, gedein. Ya. Nah, siapa tahu bagus. Ya. Jadi ini ada min 5. Aduh, nggak bagus ya. Ya, kamu bilang aja ini min 5, ini 0. Itu yang penting ya. Ini 0, ini plus 5. Ah, itu dia. Ya. Nah, ini kalau dihitung, ini tuh nilainya negatif, ini nilainya positif dan sama persis. Karena fungsinya kan ini juga. Ya, sama persis. Yang negatifnya itu kan cuma ada negatif di sini kan. Dari sini sampai sini itu ada negatif di sini, ya. Ya, karena fungsi negatif kan. Nah, itu dia. Ya. Jadi itu akan menghilangkan dengan ini. Jadi karena itu kenapa kalau fungsi ganjil itu 0? Karena logikanya kayak gitu. Kamu pecah kalau mau nyoba ya dari min 5 sampai 5 kamu hitung fx sama dengan x dx. Jadi x dx gitu aja untuk belajarnya. Ya. Kamu bisa nggak integral dari min 5 sampai 5 x dx gitu. Itu kan cuma garis lurus melalui titik 0 kan? Pastilah fungsi ganjil. Kemudian dari min 5 sampai 0 kamu hitung sendiri nilainya berapa. Ya, kemudian dari 0 sampai 5 kamu hitung sendiri nilainya berapa. Pasti akan saling menghilangkan. Seperti itu kira-kira. Ya, kamu coba lagi setelah x pangkat 1 itu x pangkat 3. Nah, kayak gitu ya. Sampai x pangkat 5 kayak gini. Tapi kalau kamu, Pak, bagaimana kalau ininya tidak min 5, Pak? Berapa contohnya? 4 gitu, Pak. 4 sampai 5 integralnya. Ngitung ini tuh gimana? Ah, itu dia. Challenging gitu kan ya. Ganjil sih ganjil, tapi batas integrasinya tidak simetri, Pak. Tidak simetri di titik 0. Ini kan batas integrasinya simetri di titik 0, kan? Itu yang membuat dia nilainya 0. Tapi kalau batas integrasinya dari, jadi jangan sembrono kamu ngerjain soalnya nanti di ujian. Ini kan batasnya dari 4 sampai 5, misalkan ya. Dari 4 sampai 5. Jadi ini harus gimana strateginya, Pak, saya, Pak? Caranya gampang. Jadi kan ada x pangkat 5, ini kan ada x kuadrat. Ya, kamu urai itu. X kuadrat kali x gitu kan. Jadi x pangkat 5 juga kan. Kuadrat x. Nah, U-nya itu sama dengan ini. Nah, gitu loh. Ini kalau diturunkan jadi apa? Jadi 2x gitu kan ya. Jadi 2x lah. X-nya itu kan tadi ada di sini. Ada 1 di sini. Ada x kuadrat kali x kuadrat kali x dx. Nah, jadi kalau kamu turunkan kan 2x dx. Lah kan 2x, Pak. Kita butuhnya cuma x dx. Ya, jadi setengah du dong ya. Jadi nanti x dx yang ini itu akan menjadi setengah du. Lah x kuadrat di sini gimana, Pak, ngilanginnya, Pak? Lah x kuadrat sama dengan u kan? Ini kan sama dengan u.
Ya jadi gampang dong. Yang di U kan jangan X kuadratnya aja, tapi keseluruhan ini. Ya, jadi X kuadrat sama dengan berapa? Ya, U kurangi 4. Itu kan. Jadi di sini itu akan ada U kurangi 4 kuadrat dikali U kurangi 4 kuadrat dikalikan DU. Integralkan, batas integrasinya kamu ganti dengan U tadi itu. Ya. Oh gitu ya, ya gitu. Ya, batas integrasinya kan tadi diminta dari 4 sampai 5, atau dari 0 sampai 5, atau dari 1 sampai 5, atau dari 5 sampai 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 1 atau sampai 3 gitu. Pokoknya nggak simetri aja batas integrasinya, maka kamu lakukan seperti itu. Ya, pakai metode substitusi. Jadi jangan gentar melihat ada X pangkat 5 dan tapi begitu kamu X kuadrat ininya ganjil, oh ada harapan. Coba kalau X-nya pangkat 4. Aduh, X-nya pangkat 4. Aduh, gitu loh. Kamu akan adu-adu gitu loh. Ya, kerjaannya akan adu-adu gitu loh. Kalau X pangkat 4. Jadi nggak bisa, Pak. Bisa. Pakai terus saja berusaha, ya. Bisa. Ya, sekalipun itu pangkat kuadrat masih bisa. Tapi kalau pangkat ganjil enak memang. Ya, kalau X pangkat 5 kan tadi X kuadrat kalikan X kuadrat kalikan X gitu kan. Nah, X yang terakhir tadi itu nyambung dengan DX itu akan menjadi turunannya ini nanti. Kan turunannya 2X, Pak. Jadi DU itu sama dengan 2X DX. Sedangkan kita punya cuma X DX. Ya, X DX-mu itu akan menjadi setengah DU. Gitu ya. Dan lagi gimana, Pak? X kuadratnya ada 2 biji itu. X kuadrat kali X kuadrat. X kuadrat itu sama dengan apa tadi? X kuadrat sama dengan U kurangi 4. Jadi di sini akan ada U kurangi 4 kuadrat. U kurangi 4 kuadrat. Oh, ini kan udah X kuadrat. Nggak usah dikuadratkan lagi U-nya. U kurangi 4 kali U kurangi 4. Masa integralkan U kurangi 4 kali U kurangi 4 aja kamu nggak bisa? Kan gampang itu. Ya, U kurangi 4 kalikan U kurangi 4. Oh, langkah gampang. Ya, alangkah gampang. Ya, kalau kamu bingung, buka aja itu faktornya. Tapi kalau kamu cerdas, U kurangi 4 itu akan saya ganti dengan W. Ya, jadi W kali W sama dengan W kuadrat nanti akan muncul di batasnya sekarang untuk W, bukan untuk U, bukan untuk X. Kayak gitu. Jadi kamu substitusinya dua kali. Ya, nikmatnya, nikmat. Ya, nikmat sekali. Seperti itu kisahnya. Mengharukan tidak? Ya. Jadi biasakan pakai substitusi kalau batas integrasinya itu simetri, ya memang kamu butuh melihat dengan cepat bahwa ini adalah fungsi ganjil sehingga nilainya 0. Tidak usah dihitung asal kamu nyebut ini fungsi ganjil dan kamu perlihatkan. Ya, ini fungsi ganjil, nilainya 0. Udah, di ujian cepat sekali kan jadinya. Kamu dikasih waktu ujian berapa untuk satu soal? Misalkan 3 menit, lah. Itu cuma 1 detik aku bisa, Pak. Ya, ukurannya detik gitu loh. Ya, tapi tetap aja nggak bisa ngerjain soal yang lain. Nah, itu nasib kamu lah ya. Nasib kamu, karena soal lainnya belum dibuka, misalkan. Atau dibuka, tapi kalau kamu semua dikasihkan tinggal, kalau kamu udah buka nggak bisa mundur ya. Dulu begitu, tapi sekarang kayaknya bisa ya, bisa maju mundur. Oke lah. Oke. Jadi Anda, sekarang sudah 11.55, saatnya istirahat ya. Kita akan istirahat 10 menit. Jadi nanti kita akan masuk jam 12:05. Sekarang saatnya absensi. Ya, semuanya absensi aja. Oke. Absensi sudah saya buka sampai jam 12. Silakan absensi. Kemudian nanti kita akan masuk jam 12:05. Ya, terima kasih.